Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Rabu. Ya, ini seperti biasa dalam ngobrol-ngobrol di meja redaksi, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama dengan saya, Hersgun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Mas Hersu, apa saja berita kita hari ini, Mas Hersu? Iya, ini memang agak beda kita ya dengan media-media asing ya Mbak ya. Kalau Ya. kalau di dalam negeri soal Ade Armando ini masih terus menjadi menarik perhatian. Kenapa? Karena sekarang kan polisi katanya sudah mulai menangkap, ada kemarin 2 orang dan hari ini 1 orang. Kan dari 6 orang yang diduga sebagai pelaku. Tapi yang saya sih tidak akan menyoroti soal penangkapan itu, diserahkan aja kepada polisi. Bagaimana mereka peran mereka seperti apa dan apa di balik itu semua serahkan pada polisi ya. Dan standpoint kita kan tetap bahwa apapun kekerasan itu kita kecam kekerasan ya. Dan yang penting digarisbawahi, kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik seperti yang terjadi kemarin di depan gedung MPR DPR, tapi kekerasan verbal ya. Ini banyak dijelaskan oleh beberapa teman tentang apa yang dilakukan terhadap Ade Armando dan kawan-kawan ini, yang mereka bertahun-tahun loh, ada yang malah yang secara apa Mbak, kontras membandingkan, Mas kan dia cuman digebukin selama paling 20 menit gitu, sementara kita ini kan udah digebuki bertahun-tahun. Ada yang mengingatkan saya begitu gitu. Memang terminologi kekerasan verbal ini di Indonesia masih belum terlampau masyarakat gitu ya. Orang melihat bahwa kekerasan itu ya seperti yang terjadi pada Ade Armando. Tapi sebenarnya kekerasan itu memang ada 2, kekerasan secara fisik langsung dan kekerasan verbal. Dan biasanya kekerasan verbal ini dampaknya itu jauh lebih serius karena itu itu berkaitan dengan psikologi orang. Makanya kalau di Eropa dan negara-negara Barat terutama, masalah-masalah termasuk dalam hal ini rasisme ya terhadap kelompok lain ini kan, rasisme itu kan benar-benar dikecam habis. Ini perbuatan yang sangat tercela ini, jadi tidak ada dalam peradaban sebuah bangsa yang beradab itu nggak boleh melakukan kekerasan verbal gitu. Kalau kekerasan pidana kekerasan fisik jelas selama ini ada unsur pidananya, tapi kekerasan verbal ini bagi kita masih terlampau asing. Dan saya pikir benar juga ya teman-teman ini sudah bertahun-tahun memberikan stigma-stigma yang luar biasa kepada kelompok oposisi, khususnya umat Islam gitu ya. Dan kalau kita lihat nih misalnya kemarin ini akun Twitternya siapa, Denny ini kan langsung nyebut kadrun kan gitu ya, kadrun bodoh ya, malah memposting penganiayaan terhadap Ade Armando, dan kemudian orang-orang itu gampang ditangkap gitu ya. Saya kira sebenarnya bukan bodoh, itu malah justru memudahkan aparat untuk mengidentifikasi itu ya. Nah, sekarang yang agak lebih berat lagi gini Mbak, belum waktu mereka belum ditangkap semua, kemudian polisi belum menginterogasi, mereka sudah sampai pada kesimpulan. Yang saya sedih juga BNPT ya, menyimpulkan bahwa ini adalah kelompok takfiri. Gitu loh Mbak. Kenapa sih dasarnya ya? Karena itu ada yang menyebut kalimat tauhid di situ. Takfir ini adalah kelompok yang mengkafirkan orang lain. Kan gitu ya Mbak ya. Ya, kelompok kafir ini adalah kelompok yang mengkafirkan orang lain. Ini kenapa cepat banget jumping conclusion gitu ya, itu takfiri. Terus ada juga yang kalau kemudian mereka menyebutkan seperti padahal polisi, sementara ini statement polisi ya Mbak ya, menyebutkan anarko kan gitu, kemungkinan disusupi oleh anarko. Nah, kalau anarko kok takfiri, itu kan bingung dari mana hubungannya antara anarko takfiri, mengkafirkan orang lain. yang pernah terjadi itu, kalau pengalaman kita dulu ya Mbak, saya pernah menulis nih, mudah-mudahan filenya masih ada itu, mualaf, saya menyebutnya para mualaf Pancasila tuh yang suka takfiri kan gitu ya dulu ya kan, banyak sekali orang-orang yang sebut saya Pancasila dan itu menyebut kita bukan Pancasila kan, sama juga gitu kan, itu kekerasan verbal juga pada kita kan ya, kita dianggap tidak Pancasilais gitu, tidak NKRI itu kan. Tapi saya waktu itu kan mencoba memaklumi kenapa saya sebut mereka ini sebagai mualaf Pancasila, ya karena baru paham Pancasila sekarang gitu, begitu ini terus tiba-tiba menganggap orang lain tuh nggak Pancasilais gitu. Itu kalau benar mereka memahami Pancasila, jangan-jangan Pancasila ini hanya dijadikan alat oleh mereka itu untuk mengekskludit kita gitu, yang lain
sebagai bangsa ini. Itu yang terjadi kan selama ini kan gitu, stigma semacam ini terjadi kan. Nah, ini ada yang menarik juga loh Mbak, kasusnya misalnya yang dilakukan oleh Chris Natalim. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa meskipun kita tahu lah gaya bahasa jurnalistik dia, saya mendengar gitu bahwa pelaku kemarin itu adalah kelompok, itu adalah FPI dan HTI gitu yang terafiliasi dengan HTI, dan itu kemudian disimpulkan, oh kalau gitu HTI dan FPI itu sekarang berlindung di balik Anies Baswedan. Kenapa? Karena ternyata dia mendapatkan tangkapan layar percakapan di salah satu WhatsApp grup relawan Anies yang memasang itu, ada foto Mbak Agi inget ya, ini ada foto seorang pria menyebut dia selfie ya, di belakangnya ada Armando gitu, dia memberitahu masa. Dan itu kemudian disimpulkan bahwa oh berarti relawan Anies dong yang terlibat provokasi bersama dengan FPI dan HTI. Nah, karena FPI dan HTI dan sekarang Anies ini mau running jadi presiden pada tahun 2024, maka ini berbahaya ini, nanti Anies ini akan melindungi kelompok-kelompok radikal. Ini kan narasi yang bolak-balik diputar-putar dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah kekerasan verbal kan gitu. Padahal kalau nggak salah itu kan foto itu kita juga ada muncul di WhatsApp grup kita juga ya Mbak, dan hampir di beberapa grup yang kita ikuti juga ada. Ya, narasinya tentu saja tidak memprovokasi, cuman menunjukkan bahwa memang hal yang menarik kan, itu waktu belum kejadian ya foto itu muncul. Seingat Mbak ingat ya, pagi-pagi ketika bukan pagi lah, agak siang, ada sore sebelum sorry bukan pagi karena itu udah sore gitu, tiba-tiba muncul Adi di situ. Buat kita ini benar nih, kalau orang seperti saya selalu bener nih, jangan-jangan foto lama nih gitu. Tapi ternyata betul gitu. Mbak Agi ingat kan gitu ya, kronologinya itu ya? Iya betul. Dan kita terkejut ya. Yang benar, saya pun sampai menanyakan, ini yang benar ada di lokasi begitu. Karena walaupun mungkin Ade Armando dan kawan-kawan sendiri beralibi bahwa mereka itu termasuk sama pandangannya dengan mahasiswa, bahwa mereka juga menolak 3 periode dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kan itu tidak semua orang tahu. Yang ada di benak mahasiswa, walaupun mahasiswa terindikasi tidak ikut mengeroyok Mas Ade ini ya. Yang ini kan yang masih dicari adalah orang secara umum gitu, siapa, bahkan siapa saja belum tahu begitu kan. Tapi artinya di benak masyarakat atau benak orang yang memang beroposisi terhadap pemerintah atau kecewa, sebetulnya tidak beroposisi, pendukung Pak Jokowi juga, tapi kemudian kecewa, atau mereka yang beragama Islam itu kan betul-betul selama ini kecewa dengan sikap Islamofobia dari Ade Armando dan kawan-kawan, dan itu terbukti dari berbagai laporan yang masuk ke polisi, itu selalu berkaitan dengan kekerasan verbal itu tadi, yaitu yang dia mengata-ngatai agama Islam, orang Islam, soal haji, soal LGBT, dan kemudian juga dia berseteru dengan sukunya sendiri, yaitu dia berasal dari Sumatera Barat begitu kan. Nah, kekerasan inilah yang sepertinya kok tidak disadari ya oleh Mas Ade ini, oleh Bang Ade ini, bahwa itu kekerasan verbal itu melekat di dalam psikis seseorang. Itu seperti seringkali terjadi kalau anak-anak itu mengalami kekerasan verbal selama beberapa tahun, maka tentu pertumbuhannya ketika dewasa itu akan berubah begitu. Dan kalau saya melihat dalam kasus Mas Ade, saya langsung ingat, kok berani banget. Ini seperti kasus yang ketika ada satu anggota Jackmania dari Jakarta pergi ke Bandung begitu, ke acara pertandingan di sana begitu, pertandingan bola, dan kemudian dia menyusup, dan kemudian ketika dia merekam dirinya sendiri dan kemudian berkata, nih saya ada di lokasi di Bandung gitu kan ya. Seperti juga Bang Ade itu juga melakukan rekaman di sana, membuat konten gitu kan. Nah, ketika itu terlihat, terus kemudian si korban ini yang bersangkutan ini bahkan sampai dipukuli, bahkan sampai meninggal di tempat. Masih ingat kan kita peristiwa itu begitu beberapa tahun yang lalu. Saya lupa sempat dibakar atau gimana, saya lupa. Pokoknya sadis sekali, dan ya Allah ini ngeri sekali gitu ya. Dia tidak paham gitu bahwa psikologis dua massa yang saling bertolak belakang ini tidak bisa kita masuk ke dalam
masa yang selama ini kita kata-katai begitu kan. Ini kan hooligan ya, kalau di luar negeri ini kan juga, kalau di Indonesia ya mirip-mirip seperti itu kan, mereka juga saling membuli begitu ya. Nah, kalau di luar negeri lebih dahsyat lagi kan, tidak mungkin di sana ada, di Inggris misalnya ada kafe yang khusus memang suka menjadi langganan fans dari Manchester United misalnya. Tidak mungkin kemudian dari Man City begitu masuk ke kafe tersebut, itu sama saja bunuh diri begitu kan. Nah, inilah yang terjadi di kemarin. Kalau saya melihat Ade Armando ini berani sekali, dan kemudian orang yang melindungi dia, yaitu anak muda yang melindungi dia, dia akan memakai baju PIS gitu ya, PIS, pergerakan Indonesia untuk semua. Dan kita tahu itu disiarkan langsung oleh kanal YouTube-nya mereka begitu, Ade Armando dan kawan-kawan ini, dan kemudian di dalamnya itu memang berhimpun dari orang-orang atau buzzer-buzzer atau orang yang memang selama ini Islamophobia gitu, dan orang mempertanyakan karena ada agendanya di situ begitu, ada, dan Ade Armando sebagai ketua umumnya, dan ternyata rupanya dia pergi bersama tim itu begitu ya, organisasi dia yang baru. Namanya PIS ya? Namanya PIS, yaitu Pergerakan Indonesia untuk Semua. Berarti bolak-balik aja ya, PSI, PIS, apa gitu-gitu ya. Dan orang-orangnya itu juga ya sebenarnya. Nah, itu juga. Jadi Ade Armando misalnya jadi ketuanya, sekjennya adalah Nong Darul Mahmada, terus kemudian ketua koordinator bagian apa adalah suaminya Nong Darul, yaitu Guntur Romli. Terus kemudian juga penasehatnya ada Adi MS. Kita tahu Adi MS ini adalah juga selain juga membuzzer juga, walaupun dia dikenal juga sebagai musisi begitu. Terus dan masih banyak lagi yang memang selama ini memang dikenal sebagai buzzer atau kelompok dari mereka yang sering menarasikan Islamophobia. Nah, terus kemudian ya kalau saya melihat tadi Mas Hersu mengatakan bahwa Grace Natali terus kemudian dia mengasosiasikan gitu ya dengan membabi buta gitu, mengatakan bahwa itu adalah ini Anies, itu sepertinya sudah kekurangan narasi aja Mas Hersu, sudah kekurangan alasan gitu. Mau apa lagi begitu ya? Karena gambar itu beredar di semua hampir grup WhatsApp, bahkan kemudian Pak Muldoko memberikan klarifikasi karena di dalam grup itu ternyata ada nomor dari orang yang bernama Ari Supit. Ari Supit ini adalah dulu adalah anak buahnya Pak Muldoko, tapi sekarang sudah tidak ada di KSP lagi. Nah, di dalam grup yang ada anak buahnya Pak Muldoko, di situ muncul juga video itu muncul juga postingan orang itu muncul juga gitu ya. Iya, betul. Nah ini kan tidak masuk akal, dan kemudian itu juga sudah pasti yang namanya medsos itu kan tersebar kemana-mana, termasuk kalau masuk ke relawan Anies, masuk ke relawan Pak Jokowi. Jangan salah loh, relawan Pak Jokowi ini jauh lebih besar loh banyaknya. Saya yakin kalau dibuka WhatsApp-nya juga akan ada gambar-gambar itu. Bahkan kalau Pak Muldoko sendiri juga mengomentari itu, artinya di WhatsApp-nya Pak Muldoko, di HP-nya Pak Muldoko juga ada gambar itu, gitu ya. Oke, tapi ini jumping conclusion ya, ini memang berbahaya, dan posisi FNN selalu kita mengingatkan bahwa ini pembelahan bangsa ini jauh lebih berbahaya. Saya kan nanti selalu menyebut bahwa apa yang terjadi pada kasus Ade Armando ini adalah simptom saja gitu ya, gejala dari penyakit. Jangan dilihat itu sebagai sebuah penyakitnya gitu ya. Nah, tapi kan kita di Indonesia menghabiskan waktu untuk melihat mempersoalkan gejala penyakitnya, bukan mendiagnosa penyakit secara keseluruhan. Nah, tadi saya sebut media asing itu justru jauh lebih pandai dia melihatnya, lebih tajam. Dia tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan. Pak Mahfud MD juga ternyata tidak melihat sebagai persoalan. Kenapa? Karena kan dia bilang bahwa dia unjuk rasa kemarin itu aman, tidak ada satu insiden pun yang berarti. Berarti Pak Mahfud MD nggak nganggap itu sebagai sebuah insiden yang berarti kan gitu. Tapi makanya kemudian kita tidak juga kaget ketika gengnya Ade Armando teriak-teriak mempersoalkan kemana tuh LBH, kemana Kontras, kok sudah sekian jam tidak memberikan pernyataan terhadap kasus Ade Armando, karena saya kira mereka sama-sama paham bahwa itu hanya simptom gitu. Yang sekali lagi ini jangan salah memahami, kita juga mengutuk kekerasan itu tidak boleh terjadi, tapi jangan menghabiskan waktu kita untuk membahas soal itu karena itu gejala gitu. Kita salah nanti mendiagnosa, dan kemudian yang lebih berat kalau kita salah memberi terapi gitu ya. Nah, media asing justru mempersoalkan
unjuk rasa yang menyeluruh di seluruh Indonesia ya, Mbak. Coba Anda bisa bantu pemirsa kita untuk mendapatkan informasi media-media apa saja tuh yang kalau di media asing muatnya. Iya betul Mas Hersu. Jadi media-media asing itu seperti ABC News ya. ABC News menyatakan bahwa kelompok besar mahasiswa di Indonesia memprotes kenaikan harga minyak dan potensi perpanjangan jabatan Jokowi. Dia memberitakan itu dan dia juga mengatakan bahwa demonstrasi dilakukan di beberapa wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jakarta. Wah hebat ini pantauannya dari ABC News ini. Begitu juga dengan Bloomberg melaporkan bantahan Jokowi terkait wacana 3 periode saat protes tersebut terjadi. Jadi bantahan Pak Jokowi yang sehari sebelumnya juga tetap dia muat dan juga protes dari mahasiswa juga tetap dimuat. Jadi menurut Bloomberg, Jokowi tolak rencana perpanjangan masa jabatan kala ribuan orang protes. Ini dia peka ini. Jadi Pak Jokowi baru menolak rencana perpanjangan masa jabatan, menyatakan secara signifikan gitu kala ribuan orang protes gitu. Dan kemudian CNN Internasional juga memberitakan bahwa penggunaan gas air mata dan meriam air dalam protes yang terjadi pada tanggal 11 April kemarin. Jadi dia menyoroti soal kekerasan yang terjadi di situ, yaitu kepolisian Indonesia menembakkan gas air mata dan meriam air pada Senin untuk membubarkan ratusan mahasiswa yang memprotes kenaikan harga minyak goreng dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan media Free Malaysia Today, The Star, South China Morning Post, DW, yaitu dan Arab News, itu semua dan masih banyak lagi sebetulnya. Dan mereka memberitakan itu Mas Hersu, dan soal perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ini betul-betul menjadi sorotan mereka ya. Saya sampai berpikir semuanya memberitakan itu. Jadi rupanya ini kan soal demokrasi ya. Dan demokrasi ini betul-betul penting kan kalau bagi demokrasi di luar begitu. Dan jangan salah Mbak, Indonesia ini kan adalah negara demokrasi terbesar ya, ketiga ya kalau nggak salah ya, setelah India yang juga kemudian Amerika dan Indonesia saya kira ya, itu jumlahnya terbesar ya. Dan kemudian kalau untuk negara Islam, Indonesia itu adalah negara Islam terbesar di dunia yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi, dan sejauh ini sampai kira-kira 8 tahun lalu lah kan gitu, itu kompatibel itu antara Islam dengan demokrasi itu. Ya hanya di dalam era pemerintahan Pak Jokowi lah kemudian seolah-olah Islam itu menjadi musuh dari demokrasi dengan stigma macam-macam. Cuman Pak, saya mesti dengan segala hormat, segala kekurangan dan kelebihannya Pak SBY, zaman Pak SBY yang juga 2 periode nggak ada keributan-keributan semacam ini kan gitu. Hanya pada era Pak Jokowi lah. Nah ini saya kira baru pas ini, kalau biasanya kan para pendukung Pak Jokowi selalu ngomong cuma Jokowi yang bisa begini, presiden lain kemana saja gitu. Dan kita juga bilang hanya pada presiden Jokowi lah kemudian keributan antar umat beragama, kemudian kohesi bangsa itu tercabik-cabik, itu hanya terjadi pada eranya Pak Jokowi. Sebelumnya tidak pernah terjadi. Kita enak banget kok hubungan antar umat beragama selama ini. Nah, karena itu kalau kita membahas ini, saya kira persoalan Ade Armando ini mesti kita kita anggap sebagai case close gitu. Kalau toh kemudian kita membahas Ade itu hanya sebagai sebuah newspack saja, sebagai cantolan beritanya gitu ya, bukan. Iya betul. Bukan fokus peristiwanya ya. Ini kalau menurut ini pinjam media asing nggak dilirik gitu. Kan artinya kalau media asing nggak memberitakan itu kan nggak dilirik itu berita, nggak ada news intinya. Kan gitu ya. Iya, betul. Dan media asing biasanya ya, seperti kasus Haris Azhar, terus kemudian Fathia, itu diberitakan di media asing begitu. Artinya ini kelompok dari Ade Armando dan kawan-kawan ini tidak termasuk ke dalam kelompok yang memperjuangkan demokrasi menurut mereka. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi, tidak dianggap sebagai kelompok yang signifikan, dan justru mereka apalagi sekarang Islamofobia itu sudah menjadi ini wacana bersama ya, anti Islamofobia sudah menjadi wacana bersama, dan mereka melihat kelompok ini adalah kelompok pemecah belah begitu, kelompok yang selalu mendengungkan Islamofobia. Dan seperti tadi Mas Hersu bilang, BNPT mengatakan belum sudah menuduh bahwa ini takfiri yang terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando ini. Nah, karena mungkin saya rasa ya itu tadi ya, badan-badan atau lembaga atau orang-orang pemerintahan itu melihatnya adalah akun-akun buzzer begitu. Kalau yang saya lihat Mas Hersu itu kemarin ramai juga, itu adalah postingan dari salah satu buzzer yang memperlihatkan bahwa ketika Ade Armando itu dipukuli begitu ya, digebuki itu, kemudian ada kalimat tauhid, jadi seperti la ilaha illallah kemudian Allahu Akbar dan diucapkan berkali-kali. Ade Armando.
Padahal sepertinya itu adalah editing gitu, hasil editan. Jadi dimasukkan suara itu begitu. Seperti pernah terjadi juga di Bandung begitu ya, ketika itu ada seorang YouTuber begitu yang memperlihatkan bahwa tuh kenapa di masjid itu ada suara seperti suara di klub malam, seperti suara DJ begitu. Masjid kok seperti itu? Itu menjadi persoalan besar karena ternyata dimasukkan suara itu. Kalau nggak Itu salah, tidak ada gitu. kalau nggak salah pada kasus yang Mbak sebut tadi, kasus Jackmania yang dipukul itu juga insert suara takbir juga, Mbak, kalau tidak salah, seingat saya. Iya, betul ingat saya. Itu juga diinsert suara takbir seolah-olah ya mana mungkin antara Jackmania terus taruhlah dengan pendukung Persib misalnya begitu ya, kemudian pendukung Persib ini sampai ada suara takbir, itu sudah tidak mungkin. Dan di era digital seperti ini hal seperti itu mudah sekali dilakukan. Jangan langsung percaya. Kita harus melihat sumber aslinya, video aslinya. Nah, saya rasa apalagi dari BNPT mengatakan kenapa dia menuduh takfiri? Karena ada video yang ketika menggebuki itu sambil mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Wah, dari sekian banyak video asli yang saya lihat, tidak ada satupun itu yang sambil mengucapkan kalimat tauhid sambil memukuli Ade Armando. Wah, tidak Mbak, ada. Mbak Ade, Mbak Aji luar biasa ya. Berarti saya jujur tidak nonton full video Ade Armando, saya skip gitu ya. Saya jujur aja, karena bukan hanya mata-mata karena dia sahabat saya gitu, karena dia teman saya, tetapi ya saya nggak tega lah lihat aksi-aksi kekerasan macam itu. Walaupun tentu saja saya juga bersamaan mengecam aksi itu, tapi saya juga mengecam aksi-aksi yang dilakukan, aksi kekerasan verbal yang dilakukan oleh Ade Armando gitu ya. Nah, ini penting kita mesti garis bawahi bahwa sebenarnya peristiwa itu tadi, apa yang dilakukan oleh para buzzer ini hanya noise ya dalam sebuah demokrasi, itu berisik gitu ya, berisik. Padahal kita sebenarnya harusnya kita bicara voice, itu yang selalu saya sering bahas dengan Bung Rocky Gerung, selalu bahas kita ya kalau udah noise ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Memang kita mesti memenuhi selera keinginan tahu dari publik apa sebenarnya apa yang terjadi, karena buat Indonesia itu soal penting. Karena mungkin buat media asing tadi nyebutnya itu noise aja, itu berisik aja, nggak penting buat faktor demokratisasi gitu ya. Tapi buat orang Indonesia yang merasakan itu menjadi sesuatu yang penting kan gitu. Jadi makanya kenapa media asing tidak membicarakan soal Ade Armando, dan kita sudah juga mulai banyak diprotes nih kan oleh viewer, ini habis waktu untuk membicarakan Ade Armando, sementara unjuk rasa mahasiswa jauh lebih penting karena agenda-agendanya itu jauh lebih penting gitu ya. Apa boleh buat ya, memang itu realitasnya Indonesia seperti itu, dan mesti kita kembalikan lagi ya pembicaraan mesti ke jalur ke tracknya. Sebenarnya ada persoalan yang serius pada pemerintahan kita saat ini, yang saya juga mengingatkan bahwa persoalan, kalau toh kemarin Pak Jokowi sudah menyatakan jangan lagi membicarakan soal 3 periode, saya kira tuntutan publik itu bukan hanya soal memperpanjang atau tidak, itu hanya trigger gitu ya. Nah, ada soal-soal yang kemarin serius, saya kira BEM UI. Nah, ini pasti kalau ini bukan noise, ini voice yang mereka bertemu dengan Pak Luhut ya, mereka bukan bertemu ya, menghadang Pak Luhut gitu ya, tapi Pak Luhut kemudian nyamperin bertemu dengan mereka. Dan menurut saya sebenarnya kalau ini apa ya, menunjukkan betapa sekarang orang sekelas Luhut yang dianggap sangat sangat berkuasa gitu di Indonesia ini, jabatannya banyak sekali, ternyata di mata mahasiswa pun udah nggak ada apa-apanya, karena ketika dia dituntut oleh mahasiswa, kan itu frame mahasiswa bahwa lu big lie, lu tunjukin big data lu mana gitu, dan dia nggak dengan gaya ngelesnya dia menyatakan bahwa saya nggak perlu mempertanggungjawabkan itu kepada Anda, membuka kepada Anda kan gitu ya. Nah, dan yang dijawab oleh mahasiswa, Bapak pejabat publik gitu. Itu yang saya kira Pak Luhut lupa gitu, bahwa sebagai seorang pejabat publik itu ada etika-etikanya sebagai seorang pejabat publik gitu. Dia nggak bisa menyamakan seperti hubungan keluarga antara suami istri, antara anak dan bapak, nggak boleh di dalam sebuah negara itu pakai analogi begitu. Nah, saya membaca ini kalau nggak salah sekarang BEM UI di akun officialnya udah buat macam apa ini, Mbak? Buat apa? Meme atau apa? Video ya bahkan ya. Iya, animasi begitu ya, animasi sederhana. Animasi sederhana ya. Oke, Mbak, coba kita tonton dulu deh, Mbak, animasinya coba. Iya, coba kita setel dulu nih animasinya nih. Ya. Oke.
Dari situ nggak usah kita tafsirkan, Mas Ilta, walaupun saya lihat tadi agak sedikit kasar ya, editingnya oke lah, mungkin cepet-cepetan ini. Jangan dilihat. Tapi idenya boleh lah, idenya. Jangan dilihat soal kasarnya, anunya, editingnya, tapi semangatnya gitu. Iya, iya. Selamat datang di era kemunduran. Dan kemudian kemarin mereka memprotes soal kedatangan Pak Luhut. Nah, kalau yang saya lihat penjelasan dari Bayu Satria, Ketua BEM UI itu malam sebelumnya mereka mendapatkan, dan mereka terkejut ya, hari Senin malam ketika masih riuh soal demo di BEM SI di DPR gitu dengan segala pernak-perniknya, kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa Pak Luhut akan datang ke UI, dan kemudian akan datang itu adalah untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru begitu kan. Ini bekerja sama dengan Rektor UI Ari Kuncoro begitu. Nah, itulah makanya sejak pagi BEM UI ini sudah ditungguin gitu ya, ditungguin oleh mereka. BEM UI ini sudah menunggui Pak Luhut gitu yang akan datang ke lokasi. Nah, dari si percakapannya ya seperti yang kita dengarkan itu, seperti kata Mas Hersu, bagaimana mungkin ketika seorang sekarang Pak Luhut disebutnya sebagai Menko Big Data ya, bahkan sekarang di mana-mana menyebutnya udah bukan Pak Menko Luhut atau Menko Kemaritiman begitu ya, Menko Marinvest gitu, tapi Menko Big Data. Nah, ketika Menko Big Data ini datang, kemudian mereka menanyakan soal Big Data. Ada yang memplesetkan loh, Mbak. Ada yang memplesetkan, kalau nggak salah Big Dusta, ada Big Lie, itu banyak plesetan-plesetannya di. Iya betul. Karena memang Pak Luhut tidak mau menjelaskan gitu. Big Data itu maksudnya apa? Terus kemudian media ini juga bagus gitu, membuat artikel tersendiri. Big Data yang dimaksud Big Data adalah ini gitu. Jadi ya memang Pak Luhut lagi-lagi sebagai pejabat publik yang dibayar dan kemudian mengungkapkan big data itu di depan publik gitu pada sebuah podcast yang ditonton oleh jutaan orang begitu, dan kemudian juga bisa di-download dan kemudian disebarkan lagi di berbagai medsos. Itu tidak bisa tidak bahwa harus membuka itu big data itu gitu, karena itu sudah mengarah kepada kesimpulan kan. Apalagi kemudian memojokkan kalangan bawah gitu, bahwa itu big data itu memperlihatkan bahwa kalangan bawah ini suara dari kalangan bawah yang menginginkan perpanjangan masa jabatan. Saya bingung juga kalau big data selama ini yang bisa dilihat itu adalah dari Twitter gitu ya, dari berbagai media sosial adalah Twitter. Sementara pengguna Twitter itu tidak ada 20 juta aja, nggak ada, apalagi 110 juta, dan dari 20 juta itu hanya sekitar berapa ribu saja yang suka ngomongin politik, yang lainnya ngomongin yang lucu-lucu, ngomong Koreaan dan sebagainya itu jauh lebih banyak itu. Dan kemudian ya aneh sekali kalau dia tidak bersedia ya Mas Edisu, kalau seandainya dia memang punya tim yang menganalisa big data. Tinggal suruh timnya itu kan yang menjelaskan. Mungkin Pak Luhut tidak menguasai secara teknis, tapi timnya itu kan bisa menjelaskan gitu. Analisanya dari mana sehingga mengklaim, sehingga kemudian bergerilya ketua-ketua parpol itu untuk mewacanakan Pak Jokowi perpanjangan masa jabatan begitu. Dan saya rasa Pak Jokowi pun juga ketika diberitahu soal big data itu ya aja begitu ya. Ini Gibran juga mengatakan tidak ada itu 3 periode dan sebagainya begitu ya. Dia sudah memberikan komentar gitu. Itu anak Pak Jokowi sendiri gitu, mengatakan seperti itu. Seperti ini dia mengatakannya. Nek ono demo aku kandanono, tak melu menolak gitu. Kalau ada demonstrasi, tolong saya dikabari, saya mau ikut. Sudah jelas tidak ada penundaan, dia bilang begitu. Sudah jelas tidak ada penundaan. Sebenarnya kalau saya jadi mahasiswa di Solo, bikin aja unjuk rasa dan datangi dong Loji Gandrung, tempat tinggal resmi dari Gibran, untuk diajak demo. Bener nggak dia mau ngomong ikut demo gitu ya? Ya, itu ditanyakan Mas Ensu oleh wartawan. Loh kan ada ini demo. Kan dia bilang mana ada demo, nggak ada demo kan. Ini ada demo Mas Gibran. Apakah Mas Gibran akan ikut dengan demo yang akan berlangsung di Solo ini? Dan dia tidak menjawab itu. Dan saya rasa sebenarnya Mas Gibran ini kan satu perusahaan dengan Pak Luhut ya. Sejak Pak Luhut sebelum menjadi gubernur DKI, mereka di PT Rakabu Sejahtera itu, perusahaan mebel itu mereka sudah berkongsi belasan tahun lamanya begitu. Ya sebaiknya dia bisa menanyakan langsung lah itu ke Pak Luhut mengenai. Ini ada model yang menarik gini dong, seperti kalau mau turun tuh benar seperti anaknya Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Abdul Hadi itu. Saya baca di Detik kalau nggak salah, atau di media, mungkin Detik, saya ingat saya.
anak itu turun, dia bakal ikut orasi, anaknya wakil gubernur Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu Mas Hersu. Ya, ibu kota baru loh ya, tempat ibu kota baru. Iya, iya Kalimantan Timur, tempat IKN. Wah itu menarik sekali. Menarik kemarin, dan saya kira wartawannya jeli karena itu menarik. Ada anak seorang wakil gubernur di Kalimantan Timur ikut turun bersama dengan mahasiswa dan melakukan orasi untuk menolak 3 periode. Kan orang selalu berpikir kalau di 3 periode kalau nggak diperpanjang kan terancam itu IKN kan gitu. Betul. Mahasiswa di Kalimantan Timur tetap waras akalnya gitu. Jadi dia tetap aja menolak soal 3 periode. Jadi mereka lebih mementingkan demokrasi dan tegaknya konstitusi itu ketimbang bahwa kemudian ada alasan yang lebih sentimental bahwa kemudian ibu kota dipindah ke daerah mereka. Ini mahasiswa memang karena apa ya? Karena mereka memang belum punya kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Jadi genuine gitu cara berpikirnya, Mbak ya. Oke. Apakah topik lain apa yang menarik, Mbak? Oke, Mas Hersu, berita yang lainnya mungkin ada video yang menarik ya, Mas Hersu, mengenai ini terekam secara tidak sengaja sebetulnya ya, tapi ketika ada sebuah kendaraan dan juga itu melintas di bagian belakang dari DPR, itu melihat ada sekumpulan orang itu yang malah justru masuk ke dalam dan juga orang-orang yang kemudian melempari ke seberang begitu. Nah, ini mungkin kita bisa lihat videonya nih Mas Hersu. Oke, ya. Masuk dari pintu belakang mereka. Tuh masih saya udah pintu belakang. Ya. Itu orang BEM Nusantara mungkin ini. Masuk pintu belakang boleh dimasukkan? Dimasukkan. Polisi itu. Iya. Iya toh? Boleh kan masuk itu? Jadi sebagian dimasukkan sama polisi lewat pintu belakang. Berarti ada kerjasama nih kelihatan polisi sama mahasiswa yang ini ya. Oke Mbak, ya ini menarik ya, videonya menarik sekali dan betul ini Koran Tempo hari ini laporan ini soal kemungkinan adanya orang yang menyusup ya, itu misteri masa perusuh nih. Saya nggak tahu apakah ada hubungan itu, tapi kalau saya baca dari Tempo disebutkan bahwa ini anarko mengarahnya kepada kalau di Tempo dia mengutip pada polisi. Dan mereka ini memang sejak awal memprovokasi dan mereka ini menggunakan baju hitam-hitam gitu. Dan kalau nggak salah itu ada, tapi ini videonya saya kira bukan video ya, ada foto yang menunjukkan bahwa orang-orang ini kok katanya sepatu sampai seragamnya juga sama gitu. Ada juga kan ada. Oh iya. Betul. Ada foto-foto juga yang memperlihatkan bahwa sepatu mereka itu serupa begitu ya. Terus kemudian mereka juga memakai baju itu, beberapa pakai topi gitu. Dan itu mirip dengan mereka yang membakar halte Sarinah pada saat unjuk rasa Undang-Undang Omnibus Law yang ketika waktu itu ramai mahasiswa dan kemudian mahasiswa dituduh sebagai pembakar dan ternyata dari hasil investigasi itu dilakukan oleh anarko. Ya. Nah, jadi saya kira hal yang begini ini penting untuk diklarifikasi dan biarkan polisi menjalankan tugasnya gitu. Tapi juga jadi pertanyaan kalau video tadi betul yang diputar ini kenapa polisi malah mengarahkan mereka untuk masuk lewat pintu belakang. Ini memang sebenarnya di pintu DPR ini kan selalu terbuka itu hanya pintu belakang gitu. Yang depan itu hanya pimpinan DPR yang lewat pimpinan DPR, DPD itu lewat pintu depan. Tapi saya nggak tahu kenapa mahasiswa selalu lewat pintu depan ya unjuk rasanya. Mungkin lebih catchy ya karena di belakang itu nggak kelihatan dari jalan raya gitu, tempatnya juga sempit. Ya karena bukan pintu utama dan itu biasanya memang digunakan oleh pegawai-pegawai DPR ya, terutama kalau yang pintu kecil, yang pintu besarnya kita masih bisa naik mobil begitu lewat pintu belakang di Jalan Palmerah itu. Dan kemudian kalau yang pintu kecilnya memang biasanya untuk melintas pegawai-pegawai DPR gitu. Saya juga suka lewat situ dulu begitu. Dan anggota DPR semua lewat pintu belakang gitu ya, tidak lewat pintu depan gitu. Ini saya kira sangat menarik. Tapi kemudian orang bertanya-tanya sebenarnya anarko itu siapa sih? Emang betul ada kelompok anarko? Jangan sampai kemudian anarko ini juga hanya semacam apa ya ini pengalian isu bahwa memang ada satu kelompok yang betul-betul terorganisir yang membuat kerusuhan semacam ini kan gitu penting diklarifikasi karena jangan sampai menodai gerakan mahasiswa. Kenapa? Karena udah ada muncul suara-suara yang minta demonstrasi dilarang selama bulan Ramadan karena dampaknya segini.
Ya kayak itu ekses ya, yang itu menjadi tugas dari para aparat penegak hukum. Jangan kemudian hak yang dijamin oleh konstitusi, yakni mengeluarkan pendapat ini justru dilarang. Itu dalam negara demokrasi memang seperti itu, saya kira. Ya Mbak ya. Iya, iya betul. Tidak ada hubungannya dengan Ramadan, maka terus kemudian demonstrasi itu dilarang, begitu. Demonstrasi tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti mereka teriak-teriak, karena mereka marah-marah, nanti puasanya batal, begitu kan? Tidak. Ya, kalau puasa batal, mungkin nafsu berpuasa juga bisa membatalkan puasa, begitu. Itu batalnya sepanjang Ramadan tuh Mbak, yang nafsu berpuasa itu, karena memang itu siang malam dipikirkan. Ya, ini memang mesti diluruskan ini persepsi semacam ini. Kalau gitu kita bilang kalau gitu anunya dong yang ini dibatalkan karena ini yang membuat mahasiswa jadi turun gitu. kenaikan harga, kenaikan bukan hanya soal nafsu membuat berkuasa terus. Nah, ini yang menarik, saya juga membaca nanti kan kelihatannya BEM UI ini udah mulai ngambil jalan keras ya Mbak, karena berkaitan mereka kan sekarang ini menyelenggarakan yang Kongres Rakyat itu ya. Dan beberapa poinnya ini saya kira nanti mesti kita tunggu yang kita muncul ini. Katanya mereka masih kabarnya mereka akan mengeluarkan resolusi ini cabut mandat gitu. Wah, karena tidak mampu meningkatkan daya beli rakyat, kedua ketersediaan bahan pokok yang tidak terjamin, demokrasi prosedural dan parpol yang dikooptasi rezim. Ini baru bocoran yang saya kira kan Kongres Rakyatnya sendiri akan berlangsung tanggal 18 sampai 20 ya kalau tidak salah ya. Dan kemudian iya betul, dan dimulai tanggal 13 ini, berarti tinggal 13 hari ini mungkin ya. Sudah dimulai ya? Ya, sudah dimulai kongres itu, pertemuannya, dan kemudian katanya tanggal 18 itu dimatangkan, dan kemudian demo besar itu akan dilakukan tanggal 21. Tapi saya rasa itu mereka sudah memulainya dengan mosi tidak percaya yang mereka kirimkan kepada Rektor UI dan Pak Menko Big Data atau Pak Luhut itu tadi kemarin. Ya. Mereka mengirimkan mosi tidak percaya. Oke, saya kira bukan ingin menafikan ada isu-isu lain yang kuat, termasuk masalah minyak goreng, kenaikan harga yang masih terus melambung. Tapi perbincangan kita kali ini kita batasi, kita fokus pada voice dan noise tadi ya. Dan kita ingatkan bahwa yang paling kasus Ade Armando adalah noise, kasus yang voice adalah menyangkut aksi unjuk rasa mahasiswa gitu ya. Jadi sekali-kali Anda ada noise nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan noise. Itu yang paling penting, mesti disaring gitu ya, voice yang diutamakan. Gimana? Kita mesti akhiri perbincangan ya Mbak ya. Selamat menjalankan ibadah Syawal Ramadan. Saya Sunarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan puasa. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Salam 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.